Silakan kalau James mau record juga. Mungkin sebelum memulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung kita mulai. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman belajar di khususnya di Mankeu ya, bahwa di Mankeu itu sebenarnya kita udah ada panduannya. Jadi di Mankeu itu panduannya di mana? Lihat di bab di masing-masing PowerPoint itu nanti ada di sini, ada prinsipalnya ini ya. Prinsipal ini ngomongin apa gitu kan? Nah ini kita ngomongin kurang lebih nanti kita bakal ngomongin ini gitu. Ada target kita adalah kita bisa menggunakan timeline untuk memvisualisasikan cash flow atau aliran arus kas. Kemudian nanti kita juga akan belajar apa itu compounding, apa itu future value. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Satu compounding, dua ada future value. Kemudian ada discounting, ya. Tiga, ada present value, ini empat. Nah, making interest rate comparable ini jarang dipakai. Nah, jadi di sini di poinnya ada 4 poin ini ya. 1 compounding, 2 future value, 3 discounting, 4 present value. Nah, mungkin kalian udah sedikit familiar dengan istilah-istilah tersebut, tapi nanti kita akan tetap review semua, kita coba review sedetail mungkin ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nggak usah malu tanya, langsung potong aja. Ya, misalkan, Bang, maaf mau nanya yang ini tadi gimana maksudnya. Itu langsung dipotong aja ya, jangan nunggu aku tanya gimana teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya, langsung potong aja gitu ya. Oke, mungkin sebelum masuk, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman pernah nabung di bank? Pasti pernah ya. Teman-teman pasti udah kenal salah satu media dalam keuangan ya, salah satu apa ya istilahnya kalau di bank itu, salah satu pihak lah ya, salah satu pihak yang menjadi hal penting ya dalam masalah keuangan ini adalah bank. Teman-teman kalau ke bank, ketika kita menabung, ya, pertanyaanku adalah kira-kira uang yang teman-teman taruh di bank itu bertumbuh apa enggak? Uang yang teman-teman tabung di bank itu bertumbuh apa enggak? Oh ya kita diskusi aja ya, jadi biar santai gitu, biar nggak tegang. Siapa nih yang mau menjawab? Coba dari Delis, coba Delis. Delis kira-kira kalau di bank uangnya tumbuh apa jumlahnya tetap? Izin Bang mulai dulangnya, sorry tadi ya kedengaran. Oh ya, kalau misal Delis menabung di bank, kira-kira uang yang ada di bank itu akan bertumbuh atau tetap nominalnya? Kalau uang di bank mungkin akan menambah. Ya, betul akan bertambah ya. Apalagi misalkan di deposito ya. Itu adalah bunga yang disukai oleh perempuan. Yang paling disukai oleh perempuan bukan bunga mawar, bukan bunga apa aja lah itu ya, tapi bunga deposito ya. Itu yang paling disukai sama perempuan. Jadi kalau misalkan si James nih mau cari cewek, aduh, jangan kasih bunga mawar, James. Udah kuno tuh dikasih bunga mawar. Kasih bunga mah kasih bunga deposito ya kan. Nah, jadi benar kata si Delis tadi, bahwa kalau kita nabung ke bank tuh duit kita akan bertumbuh ya. Tapi kalau kita lihat mutasi rekening, kok nambahnya cuma dikit banget, Bang, gitu kan. Misalkan kok aku nabung sekian, sekian, misalnya aku nabung 1 juta, kok nambahnya cuma 300 rupiah, Bang, cuma 3.000, Bang, gitu. Ya, karena bunga deposito itu memang rate-nya kecil. Nah, nanti kita akan bahas tuh, apa tuh maksudnya bunga, apa itu maksudnya rate, apa itu compounding, discounting, dan sebagainya. Nah, ini sebagai analogi aja. Sedangkan kalau misalkan kita, duitnya nggak kita masukin ke bank, kita pegang aja gitu kan. Kita kumpulin di tabungan aja, di celengan aja. Ya duitnya nominalnya segitu-gitu aja gitu ya. Dia tidak bertumbuh lah istilahnya. Kita nabung 1 juta ya 1 juta. Tahun depan kita tambah 1 juta ya 2 juta hasilnya. Beda kalau di bank misalkan saat kita masukin 1 juta ya, jangan yang kepotong admin ya, di luar kepotong admin ya. Kita masukin 1 juta, mungkin tahun depan jadi 1.030.000 misalkan ya, karena ada bunga 3%.
Tahun depan lagi kita tambah 1 juta lagi. Jadi 2.030.000 tahun depan berarti bunganya berapa? 46.000 misalkan ya. Jadi 2.076.000 misalkan. Nah, itu konsepnya bertumbuh gitu kan. Sedangkan kalau uang kita pegang sendiri ya nggak akan bertumbuh gitu. Terus terkait ini, misalkan nih aku nanya ke Yeni. Halo Yeni, bisa on mic, on mic? Bisa, Kak. Nah, misalkan ini dikasih pilihan nih, Yeni mau dikasih 10 juta sekarang atau 10 juta 3 tahun lagi? 10 juta sekarang, Kak. Iya. Kenapa? Karena kalau 3 tahun lagi belum pasti. Kalau yang sekarang itu yang pasti, Kak. Ya, salah satunya itu ya. Alasan kedua adalah Yeni beli 10 juta sekarang ya. Yeni beli nih. Bisa aja Yeni dapat katakan beli apa ya? Kita beli kebutuhan pokok gitu ya, misalkan beli beras dapat sekian kilo, beli telur dapat sekian kilo, beli daging dapat sekian kilo, ya dapat banyak nih. Tapi 3 tahun lagi belum tentu 10 juta itu dapat sebanyak kita beli sekarang gitu kan. Kenapa? Karena adanya inflasi kan. Jadi inflasi itu menyebabkan harga naik ya, menyebabkan harga kebutuhan pokok ya, harga semua lah itu naik, yang mana kenaikan dari harga-harga tersebut menandakan adanya penurunan nilai uang. Jadi ini yang aku garis bawahi ya buat teman-teman ya. Jadi masa apa namanya? Kalau kita ngomongin masalah uang ya, katakan tadi 3 tahun lagi, harga itu akan naik ya, harga harga komoditas. Ya, apalagi itu Bang, komoditas ya. Komoditas adalah barang jasa yang diperjualbelikan, sederhananya gitu aja lah. Jadi misalkan si James eh, jemput si Delis gitu misalkan ya, ayo Delis bareng sama aku aja berangkat ke kampusnya gitu kan. Kira-kira Delis ngebayar James nggak? Nggak kan? Nah itu bukan komoditas. Tapi kalau James terus setelah nurunin terus dia minta tarif, Delis ini tadi aku nganter harganya 10.000 ya kayak di aplikasi gitu. Nah itu berarti itu udah jadi komoditas tuh. Komoditas jual beli jasa ya yang udah diperjualbelikan. Nah, jadi sederhananya komoditas adalah barang jasa yang diperjualbelikan. Ya definisi ekonominya macam-macam ya, tapi kita pakai yang standar saja. Dengan harga komoditas yang naik ya, ini sebenarnya menandakan bahwa nilai uang kita itu sedang turun. Nah, di sini menandakan apa? Bahwa dalam 3 tahun lagi nilai uang itu nggak sama, ya kan? Nilai uang di masa sekarang 2022 itu tidak sama dengan nilai uang di tahun 2025 misalkan. Nah, ini berbeda sehingga perlu adanya satu metode untuk mengkuantifikasi istilahnya atau untuk menghitung ya, menghitung kalau misalkan kita terima uang di 2022 10 juta, kita juga terima uang 10 juta di tahun 2025, nilainya beda. Nah, 10 juta yang kita terima di tahun 2025, itu berapa sih nilainya di tahun 2022? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dari penjelasan ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Belum oke. ada, Kak. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, cara menggunakan timeline ya atau garis waktu lah sederhananya ini. Eh, Nah, di garis waktu ini teman-teman perlu perhatikan 3 hal. Cukup 3 hal teman-teman memperhatikan. Satu adalah interest rate atau bunganya. Kedua adalah tahunnya. Ketiga adalah cash flow-nya. Udah cukup 3 hal ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kak, bahasa Indonesia interest rate apa? Bahasa Indonesia cash flow apa? Ada nggak? Ada. Setiap istilah itu ada terjemahannya. Namun, ya, dalam beberapa hal, istilah-istilah itu akan lebih mudah jika kita sebutkan
Atau jika kita gunakan sesuai dengan bahasa asalnya. Misalkan interest rate gitu ya. Ini bisa kita jadikan suku bunga, tapi mungkin pemahaman kita atas bunga itu udah ada sendiri gitu kan. Kok suku bunga buat ngediskon sih gitu kan. Kok suku bunga buat future value sih maksudnya apa gitu. Nah, jadi supaya tidak muncul hal-hal tersebut ya, supaya tidak muncul penafsiran-penafsiran lain, udah di sini kita pakai aja. Kalau interest rate ya kita pakai interest rate gitu ya. Jadi nggak aku terjemahin nggak apa-apa ya. Kalau interest rate itu mungkin nanti di soal UTS bisa beda, bisa aja istilahnya suku bunga, ya nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman belajarnya waktu di kelas pakainya suku bunga, ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk beberapa hal memang aku lebih prefer, lebih seneng disebut apa adanya. Suku bunga sebut aja suku bunga. Cash flow sebut aja cash flow. Cash flow bisa diartiin aliran arus kas, bisa. Cuman kan agak susah gitu ya. Udah cash flow pakai cash flow aja gitu ya. Kalau tahun periode sebutannya. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau ada timeline seperti ini, artinya ada tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, dan tahun ke-4. Kemudian untuk cash flow-nya, ketika cash flow itu negatif, artinya dia cash outflow. Kalau dia positif, berarti dia cash inflow. Oke, berarti tahun ke-0 dia keluar duit $100, tahun pertama dapat duit $30, tahun kedua dapat duit $20, tahun ketiga keluar duit $10, dan tahun keempat dapat duit $50. Itu cara ngebaca timeline. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Bang. Aman ya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke berikutnya, yaitu compound and future value. Nah, sekarang kita lihat ya. Time value of money, ya, ini time value of money ini kita mengkalkulasi atau menghitung ya present value dan juga future value. Ya, kita ini ranah-ranahnya ini nggak jauh lah dari present value dan future value. Apa itu present value? Present value adalah nilai arus kas di masa sekarang. Sedangkan future value adalah nilai arus kas di masa yang akan datang. Maksudnya gimana? Tadi kayak aku tanyain ke Delis. Delis pilih dapat uang sekarang di tahun 2022 atau dapat uang di tahun 2025. Nominalnya sama-sama 10 juta nih. Delis bilang, dapat sekarang aja bang. Daripada dapat tahun 2025. Kenapa? Kalau tahun 2025, nominalnya sama-sama 10 juta secara nominal. Tapi secara nilai, itu sudah berbeda. Nilainya sudah nggak lagi 10 juta. Nah, sekarang kita pengen cari nih, gitu ya, tentang future value dan compounding. Ini rumusnya kayak gini. Future value sama dengan present value dikali 1 plus interest rate dikali periodenya. Ini rumus ini hafalin dulu aja. Ya, hafalin dulu aja. Tulis gitu. Sampai hafal. Aku jelasin kenapa rumusnya kayak gini. Oke. Di sini ada contohnya, misalkan kita mendepositkan $500 ya pada saving account pada suatu akun bank gitu ya. Yang mana kita akan mendapat 5% annual interest rate ya. Maka setelah 2 tahun berapa nilainya? Rumusnya tadi future value sama dengan present value dikali 1 plus 5%. 1 ditambah 0,05 ya. Di sini langsung ditulis 1,05 dipangkatin 2 sama dengan 55125. Kemudian kalau 5 tahun gimana?
Nah, 5 tahun kayak gini. Ini aku jelasin konsep compounding ya. Mungkin waktu teman-teman SMA, teman-teman pernah dengar istilahnya bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Ya, bunga majemuk ini sederhananya adalah bunga berbunga. Yes. Bunga berbunga. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu dapat $500, di tahun pertama dapat $25, kan 5% ya. Maka setelah 5 tahun itu bukan 500 ditambah 25 dikali 5. Ya. Berarti kalau kayak gini hasilnya berapa? 625 ya. Bukan kayak gini ngitungnya. Tapi ngitungnya adalah bunga majemuk. Kenapa seperti itu? Ketika $500 dapat nih $25, ending value-nya, nilai akhir dari tahun pertama adalah 525. Di awal tahun kedua, ending value ini akan menjadi beginning value atau nilai awal di tahun kedua gitu ya. Berarti bunga yang diterima di tahun kedua adalah 525 dikali 5%, yaitu 26,25. 26,25 ditambah 525 menjadi 551,25. Ini adalah ending value. Ending value di tahun kedua menjadi beginning value di tahun ketiga. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah konsep yang kita sebut sebagai compounding. Jadi konsep compounding itu seperti ini, teman-teman. Atau bunga majemuk ya, bunga yang berbunga. Bunga 25 tahun depan jadi beginning value. Bunga 2625 dijumlahin tahun depan jadi beginning value. Begitu seterusnya. Makanya rumusnya ada seperti ini, teman-teman. Nggak bisa kita rumusnya langsung 25 kali 5 aja, nggak bisa. Ya rumusnya jadinya seperti ini. Future value sama dengan present value dikali 1 plus interest pangkat N. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait konsep dari compounding? Belum ada, Bang. Oke, aman ya sampai sini ya. Sejauh ini masih aman. Sekarang kita lanjutin nih. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, ini grafiknya ini sebenarnya nggak lurus ya. Semakin hari, nah, teman-teman lihat ya, grafiknya ini kan semakin melengkung ke atas ya. Kenapa? Karena di satu titik ya, bunga ini udah menggandakan dirinya lah gitu ya. Jadi di satu titik itu pertumbuhan uang itu cepet banget itu, seret gitu ya. Misalkan si James misalkan punya uang 500 juta misalkan ya. Selama sekian tahun, katakan selama 1 tahun gitu misalkan, selama 1 tahun dia dapat 10% interestnya. Berarti di tahun kedua dapat 550 kan? Ini akhir tahun pertama ya. Akhir tahun pertama dapat 550 nih. Ya, tahun kedua dapat bunga 55 juta nih. Jadi 605 juta. Tahun kedua bunganya adalah 60,5 juta. Nah, di tahun kesekian nih diterusin, disabarin sama James ya. Bisa aja sampai di satu titik bunganya itu akan menjadi 500 juta gitu. Bunganya aja ini. Jadi uang James tuh udah 5 miliar gitu misalkan. Jadi pertumbuhannya ini cepet banget gitu ya. Seret gini. Di satu titik itu pertumbuhannya akan jadi cepat banget. Nah, ini adalah kurvanya ya, kurva dari future value. Nah, selain untuk menghitung uang, kita juga bisa memproyeksikan hal ini untuk pertumbuhan demand ya atau permintaan. Contohnya apa Bang? Selain ini gitu ya, misalkan sederhananya adalah James misalkan besok-besok punya bisnis hotel nih, ya dia bikin hotel mewah di daerah Bintaro misalkan. Di daerah Ceger ya, di daerah Ceger James mendirikan hotel. Hotelnya itu di tahun pertama ya itu dia berhasil menjual katakan sebulan itu 100 kamar gitu ya. Dia sewakan sebulan itu dapat 100 kamar. Berarti selama 12 bulan, selama setahun dia bisa menjual 1.200 kamar ya, menyewakan 1.200 kamar. Nah, si James akhirnya membuat proyeksi, oh jika pertumbuhan ekonomi itu 5%, berarti ya 1.200 kamar ini
akan tumbuh 5% setiap tahunnya. Sehingga di tahun kedua, aku akan dapat 1.260 kamar. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Itu fungsinya banyak banget terkait dengan future value ini. Oke, teman-teman bawa kalkulator? Ada bang. Silakan dihitung. Berapa future value dari 10.000 yang compound-nya 12%, interest rate-nya 12%, annually selama 20 tahun. Kira-kira berapa? Silakan dihitung. Eh, 96.462,93 bang. Teman-teman yang lain gimana? Andi, tadi janji jawab lewat chat ya. Oh iya, di sini mah jangan takut salah ya. Nggak ada nilai keaktifan kok, nanti aja. Justru kalau di sini mah kalian salah nggak apa-apa. Ntar pas ujian kan nggak salah. Biar nggak salah. Gimana Andi? Delis, Yeni dapat berapa ya Yeni? Hasilnya berapa? Sama nggak? Kayak ya, Kalau saya Lagi sama. di lagi dihitung. Kalau saya Oke, sama. Delis sama. Yeni gimana? Ada kesulitan nggak menghitungnya? Rumusnya apa tadi? Future value sama dengan present value 1 plus 12% dikali periode ya. Future value kita cari, present value-nya adalah 10.000, 1,12 pangkat 20. Masukin kalkulator, jangan dihitung manual ya kalau kayak gini. Ini timeline-nya, langsung ya. James, bener jawabannya James? Sama nggak jawabannya? Sama bang. Oke, udah pernah ngitung ya? Soalnya udah pernah keluar ya? Eh, iya bang, ini baru dihitung ulang juga. Wah, mantap. Sip. Oke, ya ini gimana? tadi aku hitung pakai Excel, salah ngasih masuk rumus. Aku pakainya PV bukan FV. Oke. Kalau pakai Excel boleh, tapi itu tadi ya harus teliti ya. Harus teliti juga. Oke, sekarang. Deposit. Nah, ini dia. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana jika interest rate-nya adalah 10%, tapi dia compound-nya per bulan. Ya. Jadi, 10% ini adalah paid annually. Ya, 10% ini adalah bunga tahunan, tapi dia compound-nya dibayarnya adalah per bulan. Berapa jumlah duit kita selama 10 tahun? Oke, silahkan. Ini agak tricky nih. Jadi, jawab dulu deh, jangan langsung aku deh. James dulu. Gimana, James? Ayo, Yeni. Rumusnya hati-hati. Ini bang, 336.374. 336.000. 374. Eh, Wah, agak beda nih, James.
Ayo. Jadi, nih ya, aku gambarin di sini aja. Oke. Share screen-ku apa sekarang? Whiteboard ya, putih ya. Iya bang. Iya. Jadi, kalau dia konsepnya adalah semi-annually, kalau semi-annually gimana berarti? 2 bulan Yang sekali. setahun tadi, iya 2 bulan sekali. Enggak. Setahun? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Nah, setahun 2 kali ya. Kalau dia setahun 2 kali, berarti bunganya tadi kan 10% nih. Kita bagi 2 dulu nih interest rate-nya. Ya, jadi interest rate-nya adalah 10% dibagi 2. Untuk periodenya 10 tahun dikali 2. Kalau semi annually. Sekarang kalau misalkan quarterly. Berarti berapa tuh? Per triwulan. Setahun berapa kali berarti? 4 kali. Betul, setahun 2. sekali. Berarti interestnya 10% dibagi berapa ini? 4. Bagi 4. Periodenya 10 tahun dikali 4. 4. Bukan 40 tahun ya. Bacanya bukan, berarti 40 tahun Bang. Bukan. Tapi 40 periode. Ya. Kalau Pak Jokowi kan mau 3 periode. Kalian nggak suka bercanda kayak gitu ya? Di asrama nggak boleh ya? Kasihan. Canda ya aku ya. Kalau dia monthly atau per bulan, berarti dia setahun berapa kali? 12. 12 kali. Kalau setahun 12 kali berarti I-nya 10% dibagi 12, periodenya 10 tahun dikali 12. Nah, sekarang berarti kita masuk rumus. Future value sama dengan 50.000 ya. 50.000 dikali 1 plus 10% dibagi 12 ya. Pangkat berapa tadi? 20. Ya, pangkat kok 20? 10 tahun tadi. Oh, 10 kali bang. 10 tahun dikali 12. oke 12. Nah, ya kan? 10 kali 12. Kenapa? Karena per bulan. Berarti ada 120 periode. Bunganya 10% kali 12. Oke, silakan James dihitung pakai kalkulator James. Ya ini gimana ngitung pakai Excel bisa rumusnya? Aku nggak tahu ya, aku zaman kalkulator soalnya aku nggak bisa Excel. Kalau di Excel aku tulis manual rumusnya. Tapi kalau ada rumus jadinya enak lebih cepat. Gimana James? Andi gimana Andi? Andi kok diem aja? Andi jangan mau getar Andi. Kamu ditanya getar-getar aja nanti nggak kelihatan. Ayo jawab di chat Andi. Delis gimana Delis? Hitungannya ketemu berapa? Ini 6.050.000 bang. 6.050.000. Masih kebanyakan 6.050.000. Oh, Coba rumusnya dicek lagi.
Ya, 10% dibagi 12. Ya, nih periodenya kita lihat. Oke, Andi udah ketemu hitungannya. Periodenya kita lihat ya. Di sini periodenya adalah 120 periode, sama kehitungan kita. Maka ini hasilnya. Si Andi ya yang ketemu ya. Kalau si James tadi, coba James ini lagi, dilihat lagi coba. 10% ya kita bagi 12. Itu 0,008 sekian gitu ya. Terus periodenya itu adalah 120 periode. Oke. Ada yang belum ketemu cara menghitungnya. James gimana James? Dalam bang. Udah dapat ya hitungannya ya. Oke. Aman, gak ada pertanyaan? Aman bang. Oke, kalau begitu. Oke. Itu adalah konsep untuk future value ya. Sekarang kita masuk ke konsep present value. Di konsep present value ini, kita kebalikannya. Kalau tadi kita mikirnya adalah uang sekarang, ya. Uang sekarang dapat 10 juta nih. Kalau aku investasiin 10%, tahun depan dapat berapa ya gitu kan. Kalau ini sekarang kebalikannya. Kalau aku dapat uang 10 juta 3 tahun lagi, inflasinya 5%, nilai sekarang berapa ya gitu. Nah, tadi kita nyari nilai di masa depan, sekarang kita nyari nilai di masa sekarang. Tuh. Nah, apa sih bedanya present value gitu ya? Present value itu adalah nilai sekarangnya. Tapi kegiatan menghitung dari tahun depan ke tahun sekarang itu namanya discounting. Ya. Jadi ini konsepnya beda ya, diskon dengan diskon potongan harga gitu-gitu beda nih. Ini adalah diskon yang sifatnya menghitung nilai sekarang itu berapa, itu sifatnya discounting. Rumusnya gimana? Rumusnya sama. Nah, kalau kita lihat rumusnya sama, cuman dibalik doang. Kalau tadi future value sama dengan present value, ya, dikali 1 plus interest pangkat N, berarti kalau present value sama dengan ini pindah ke sini. N sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Atau mau ditulis, Bang, biar keren. Mau nulisnya kayak gini, dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Boleh, bebas. Sama aja hasilnya. Jadi, ini rumusnya seperti ini ya. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Mau diceritain background story kenapa rumusnya kayak gini, boleh. Tapi mungkin lain waktu ya. Sekarang kita terima jadi aja dulu rumusnya. Nah, ini adalah contoh ya, present value-nya. Kalau misalkan uang kita dapat duit $100 nih, ya, kita dapat duit $100 nih. Selama sekian tahun, ya, ini yang garis biru ini dia tidak didiskontokan. Dia tidak ada interest lah misalkan ya. Nggak ada interest, jadi tidak didiskontokan. Yang ini, yang hijau, ini ada diskonto. Tapi mungkin tingkat diskontonya 5% gitu mungkin ya, nggak tahu kan, nggak ada gambarnya, ada keterangannya di sini. Nah sekarang kita lihat yang garis oranye. Yang garis oranye ini ada tingkat diskontonya yaitu 10%, ya kan? Dari mana kok tahu 10%? Nah dia 0,1 kan 10%, ya kan?
1 ditambah 10% pangkat 5, yang ini pangkat 10. Nah, dari uang $100, ketika dia tingkat diskontonya 10%, selama 5 tahun nilainya tinggal $62. Selama 10 tahun nilainya tinggal $38. Ya. Jadi bisa dibilang tingkat diskonto dan periode itu mempengaruhi sekali. Ya, semakin lama periodenya, ya semakin kecil nilainya gitu. Oke, sekarang kita coba nih. Berapa present value dari 100.000 yang akan kita terima 25 tahun lagi? Ya, jika diskon rate-nya 5%. Coba dihitung dulu coba. Andi ngitung, Andi, James, Delis, ya ini juga ngitung semua. Coba dihitung dulu berapa kira-kira. Ayo, awas salah. Periodenya 25 tahun, interest rate-nya 5%. Kok pada diem? James, gimana James? Gimana James? Maaf nggak ada suaranya tadi. Eh, Aduh, putus-putus kayaknya dia apa nih. eh, ini dapat, ada bang, Ya, halo, sorry. Internetku nggak stabil tadi. Gimana? Dapat berapa? di sini dapat tiga tiga koma bang, 3 koma. 960. Coba lihat ininya, apa? Perhitungan rumusnya coba. Di ini aja, apa? On cam aja. Nggak apa-apa ya, maksudnya jangan terus, aku terus gitu. Bang, Santai aja gitu maksudnya. Nggak perlu ini. Atau juga bukan di kelas kan, ini nggak perlu ini. Coba ini lihat bang, pakai kalkulator, coba. Oh, pakai HP kalkulatornya. iya bang. 100. Coba sebelum dalam kurung, setelah bagi itu kasih dalam kurung lagi James, sama yang paling belakangnya. Kalau itu aku jadi kayaknya dibagi dulu baru dipangkatin itu. Oh, jadi 100.000 dibagi atau Dibagi dikurung bang? dalam kurung. Jadi dalam kurungnya ada 2 di dalam situ. Coba dihitung lagi. Oh, dalam kurungnya 2 ya bang. Tapi James ada kalkulator? Pakai HP bang, Oh, pakai HP. Kalau kuliah boleh pakai HP. pakai kalkulator bang kalau kuliah. Oh, coba dalam kurungnya 2 kali. Jadi dia kalau di iniin begini James, 100.000 dibagi ini kan dalam kurung ya. 1 plus 5%. Ini pangkat 25 tutup kurung. Gini bang, Berapa hasilnya? 29.530. Nah, itu dia jawabannya. 29.000. Nah, tuh Andi. Andi diem-diem bisa ini. Kalian satu asrama semua? Satu ini?
Satu gedung atau gimana kalau asramanya sekarang? Beda, Bang. Oh, beda. Di Ya. mana kalau ini? James di mana? Kalau saya di F5, F5 itu gedung C. Bang. Oh, gedung C. Ya. Gedung C jadi asrama. Iya, Bang. Baru tahun ini Oh. jadi asrama. Kalau KNPK asrama apa? Asma Putri. Oh, asrama putri. Iya, pakai Excel boleh, Andi. Pakai Excel nggak apa-apa, pakai Excel. Tapi kalau ujian pakai Excel juga boleh nggak? Ujian pakai Excel nanti? Boleh, Bang. Iya, prefernya Boleh. Excel, Bang. Oh, boleh. Kalau boleh, enak gitu. Ya. Yang penting kalian tahu konsepnya dulu gitu ya. Konsepnya tahu gimana caranya gitu. Baru kalian mau ini nggak ada masalah. Itu kan hanya ini ya, hanya alat aja ya, toolsnya aja. Mau pakai kalkulator boleh, pakai Excel boleh. Itu hanya toolsnya. Yang penting konsepnya kalian paham gimana. Oke, ini udah konsep lain ya. Ini udah menghitung periode, menghitung menggandakan dan sebagainya. Ini ada rule of 72 ya. Jadi rule of 72 ini atau hukum 72 ini dia menyatakan bahwa kita bisa menggandakan nilai investasi kita dengan menghitung 72 dibagi interest rate-nya. Misalkan di sini interest rate 9%, berarti akan 8 tahun ya. Kita butuh 8 tahun supaya nilainya 2 kali lipat. 50.000 jadi 100.000, 1 juta jadi 2 juta, dan seterusnya. Itu menggunakan rule of 72 ya. Kalau misalkan kalian investasi di saham misalkan ya, dapatlah itu 10% misalkan per tahun. Oh, berarti 7 tahun ya, 7,5 tahun, 7 tahun 2 bulan, 7,2 ya. 7,2 tahun itu kalian bisa menggandakan duit kalian gitu ya. Jadi 10 juta jadi 20 juta gitu. Ini ada contohnya eh, berapa tahun yang dibutuhkan ya untuk 10.000 ini untuk tumbuh jadi 200.000 lubang tadi kan 2 kali lipat, kalau ini kan 20 kali lipat gitu kan. Kayak mana cara ngitungnya? Ya sama sebenarnya ya. Dia hanya 20 kali aja bedanya. Sama kok, rumusnya tetap sama, ininya juga tetap sama. eh Sederhananya ya intinya rule of 72-nya tinggal dibagi interestnya aja. Kita langsung ketemu jawabannya. Kemudian udah sih paling itu aja. Eh, ini apa namanya? Kita dari konsep present value dan future value ini. Kalian ada yang mau ditanyain dulu yang basic ya sebelum nanti setelah ini kita masuk ke annuity. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Izin nanya, Bang. Boleh. Misalnya dia nabungnya dalam 5 tahun gitu, di tahun ketiga kalau dia ngambil tabungannya sebagian, atau misalnya di tahun ketiga dia nambah itu tuh cara ngitungnya gimana ya, Bang? Oke, kita masuk ke aplikasinya. Misalkan di tahun ke-0 nih. Tadi yang nanya siapa? Dia bisa. Dennis, oke. Dennis di tahun ke-0 nabung 1 juta misalkan. Oke. Di tahun 1, 2 nggak ada apa-apa nih. Di tahun ketiga dia ambil nih, gitu ya. Dia ambil katakan 300.000. Ya. Dia ambil 300.000. Tahun keempat, tahun kelima. Nah, berapa duit di tahun kelima? Gini Dennis pertanyaannya. Iya, benar. Oke. Ini future value-in dulu ke sini. Future value-in dulu ke sini. 1 juta, misalkan 10% ya, misalkan ya. Berarti 3 tahun dulu. 1 juta dikali 1 plus 10%, pangkat 3. Berapa ini hasilnya, Denis? Denis pakai kalkulator apa pakai handphone?
Berapa hasilnya teman-teman, guys? Ya, betul. 1331 ya. Oke, Delis sama Andi oke, bener ya. James gimana ngitung ini bisa? Yeni gimana? Yeni dari tadi dia mulu. On mic dong, Yen. Masih bermasalah sama Excel nih, Kak. Masih bingung di Oh. Excel. Kalau Excel minta ajarin Andi tuh, Andi bisa tuh Excelnya tuh. Udah jago dia Excelnya. Yeni ada kalkulator? Ada, Kak. Pakai kalkulator dulu aja ngitungnya. Yang penting konsepnya paham dulu, ntar masukin Excel mah cepet lah. Kalkulator lebih gampang. Aku juga tim kalkulator. Kalau aku dari awal emang kalkulator sih, karena nggak bisa pakai Excel dulu waktu aku awal-awal. Ini pakai kalkulator dulu aja gitu, biar enak hitungnya ya. Jadi biar nggak nanti apa misalkan hasilnya beda, langsung tanya, bisa langsung tanya, bisa langsung tahu di mana salahnya. Oke, kita lanjut ya. Hasilnya adalah 1331. 000. Ini kurangin dulu Deli sama 300.000. Baru nanti hasilnya 1.031.000 ini future value in lagi. 1 plus 10% pangkat 2 ya. Jadi hasilnya berapa? Nah, ini baru hasil di tahun kelima nih, hasilnya berapa itu. Sama perlakuannya, misalkan di sini dia top up nih, tahun ke 0 sampai tahun ketiga dia top up 300.000. Oh, berarti ini future value in dulu ke tahun ketiga, baru ditambahin dulu. Berarti kan 1.331 ditambah 300.000, hasilnya 1.631.000. Nah, ini baru kita future value in ke tahun kelima. Gitu. Nah, ini hasilnya dari Delis ya. Gitu, Delis. Mungkin kamu bertanya-tanya, Kak, kenapa nggak dari 0 kita future value in dulu kelima nih, misalkan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita nabung 1 juta, gitu kan. Terus di sini ada kita ngambil 300.000. Kenapa nggak ini ke tahun kelima? Misalkan berapa kalau ke tahun kelima, Delis? Ya, Andi udah bener nih. Andi cepet banget nih ngitung Andi nih. Udah jagoan nih Andi nih. Ntar minta ajarin Andi kalau Excel. Bener ya Andi ya. 1.610.510. Kenapa nggak ini aja Bang? Langsung dikurangin 300.000 gitu kan. Kenapa nggak boleh kayak gini? Kira-kira kenapa? James, kira-kira kenapa James? Karena ini bang, karena bunganya nanti beda bang. Nah, betul. Bunganya beda. Ini itu value tahun kelima. Ini value tahun ketiga. Nggak boleh. Kalau mau dikurangin gimana? Bang, aku maunya dikurangin setelah tahun kelima. Boleh. 300.000 tarik dulu tahun kelima. Yuk, coba. 300.000 jadiin tahun kelima, Delis. Pakai skema pertama, ya. Kita coba ya. Bandingin nih. Skema 1. Skema 1 tadi yang skema normal ya. Skema normal tadi 1 juta kasih tahun ketiga, kita kurangin 300.000, baru kita future ke 5. Ini skema normal ya. Skema normal tadi berapa hasilnya? 1247 ya. 050. Sekarang skema 2 nih. Kita sama-sama future value in.
0 future value kelima, 300.000 future value kelima. Berapa coba? Kita hitung coba. 300.000 kalau kelima berapa? 363 ya. Ini coba sekarang dikurangin. Berapa tuh hasilnya? Lima, 0, 4, 5, 10 ya. Ya, Delis. Kenapa resen? Ini bang, aku mau nanya bingung. Tadi kan pas ngitung yang sebelumnya itu kan ada yang kayak misalnya kalau 300 ini kan 300 dikali buka kurung 1 ditambah apa gitu. Terus kemudian baru dibagi tahunnya kan itu kan Gimana sekarang yang kalau apa yang itu? abang ngasih soal ini. Jadi gini bang, tadi kan di rumusnya itu kalau yang tadi saya ngerjain sebelum soal yang ini tuh kan 300.000. Kalau yang sekarang nih ya saya implementasikan ke soal yang ini tuh 300.000 dikali itu kan buka kurung 1 ditambah apa gitu saya lupa nih yang tadi Atau plus yang harus di interest? sini. Nah, interestnya terus kemudian kan itu tahunnya kan Heeh. yang dipangkatin itu. Nah, itu saya nggak tahu interestnya mana bang. Yang ini di sini Oh, interestnya salah satu. 10% tadi. Oh, masih pakai 10%. Oke bang. Sorry, masih pakai 10% ya. Jadi saya kebingungan karena ini saya nggak tahu bang. Maaf ya bang. Oh, aman santai. Saya pakai Jadi kalkulator. Maaf. ya santai-santai. Sama ya. Jadi hasilnya sama nih kalau kita hitung ya. Jadi sama-sama di value 5 hasilnya. Kalau tadi kita kurangin 0, skema 1 tadi, 1 juta kita taruh di value 3, di value tahun ketiga, kita kurangin 300.000, kita future value-in ke tahun kelima. Boleh nggak? Boleh. Ada satu skema lagi, kira-kira gimana skemanya? Skema 3 nih. Ada satu lagi, jangan salah gitu. Ada satu lagi. Kira-kira apa skemanya? Ada yang mau nebak? Izin bang, kalau yang Boleh. skema 2 tadi gimana bang? Skema 2 tadi, yang ini skema 2 nih. 1 juta kita future value in ke tahun kelima, dapat 1.610.000 nih ya. Terus 300.000 kita future value in juga ke tahun kelima, dapat 363. Terus kita kurangin, dapatlah hasilnya 1.247.510. Nah, ini hasilnya sama dengan skema pertama gitu. Bebas ya, kesukaan ya, kalian mau pakai yang mana. Nah, ada satu skema lagi nih. Ada yang mau nebak nggak gimana skemanya kira-kira? Skema 3 nih. Clue-nya adalah ininya 1 juta. Kira-kira dia dikurangin berapa nih? Nah, yuk, skemanya kira-kira satu skema lagi apa nih? Ada yang mau nebak? Nebak nggak? Ayo nebak, ayo nebak. Sama satu lagi adalah 300.000-nya kita tarik ke tahun ke-0. Ya, jadi ini adalah value tahun ke-0. Coba Andi, kalau 300.000 kita tarik value ke-0, kira-kira berapa Andi? Kita present value in ke tahun ke-0. Interestnya 10%. 300, enggak, Delis. Kita tahun ke-0-in. Kalau tahun ke-0-in berarti dia pasti berkurang karena kita cari present value-nya. Nah, tuh Andi, coba Delis temuin dulu gimana cara ngitung kalkulatornya biar jadi ini tahun ke-0-in dulu, Delis.
Ayo, present value-nya. Gimana Delis rumusnya kira-kira? Sabar Bang, tadi salah Oke, masukin bentar. siap. Masih belum bisa menemukan Bang. Oke, rumusnya tulis dulu Delis. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Present value sama dengan future value 300.000 dibagi 1 plus interest 10% pangkat berapa Delis? Pangkatnya Nah, Bang. Tuh, dari 3 ke 0. Pangkat di Bang. Atau enggak. 3. Coba on Oh, cam tunjukin 3. kalkulator kamu coba. Hitungan kalkulatornya mana nih? Masih on. Nah, ayo. Ya, nah. Bentar Bang. Hapus dulu aja itu latarnya nggak kelihatan ininya. Nggak kelihatan kalkulatornya. Bang. Nah, nih, mana lihat coba. Ya, ini tadi kan 300 ya. 300. Kok salah? Nah, benar-benar. Dikali, terus kita kurung di sini. Terus kemudian 1 ditambah 10%-nya. Kemudian ditutup kurung, habis itu pangkat nih. 3. Kok beda punya aku? Tetap beda ya? Berapa? Udah ini Berapa jawabannya jawabnya? berapa sih? 225. Aneh banget kalkulatornya Tuhan. Nggak aneh dong. Coba lihat. Coba lihat. Deketin kalkulatornya. Deketin kamera. Astaga. Sabar. Apa jangan aku salah masukin ya Bang? Nah, tuh Aku si begini. James tuh. Nggak kelihatan. Deketin lagi. James, coba. Astagfirullah. James pakai ini kalkulator HP dia. Kamu punya ini. Dan Lah, apa aku sih Delis? nggak bisa kalkulator, James. Kamu ada kalkulator saintifik harusnya bisa. Coba liatin coba ke aku coba. Salah kayaknya aku Bang. Coba. Santai Aduh, aja udah liatin taruh dulu. dulu ya. 300 kan. Nih, Nggak kelihatan dong akunya. 300 coba. Sorry Bang. Ini kelihatan nggak? Mana sih? Tahan. Kan 300 tuh Bang. Deketin lagi. Nggak kelihatan akunya kalkulatornya. 300.000. Iya, Oke, terus pencetnya Bang. jangan dibagi Delis. Pencet yang ada yang ini. Ada kalkulatorku di kantor lagi. Ini apa eh Gini. yang per. Nah, yang itu. Kan Bang, coba tengok Bang. Tapi atasnya yang 300. Oh, astagfirullah. Atasnya yang Oh, 300. Atau kalau itu astaga. 1 per boleh. Gitu. Iya kan, mending 1 per aja Bang. 1 per boleh, 1 per. Tapi Nah, angka 3-nya harus ini dalam kurung ya. 1. Oh, ngerti. Berarti Angka 3-nya harus berarti yang dalam kurung. ini kan Bang. Mana sih tangan saya nih? Ya, Berarti 10. 10% di bawah. 1 plusnya dulu, masih ada 1 plusnya dulu. Oh, sorry. Jadi kamu 1 harusnya plus 10%. gini, 1 per dalam kurung 1 plus 10% di bawah. 1 plusnya di bawah. Oh, 1 plusnya di bawah. Terus di atasnya apa? Ini 1. 300 juga. Oh, 1 aja. Ya, karena kamu dikali kan, 300.000 dikali kan. Kalau langsung mau dibagi, 300.000 bagi.
Lihat. Nah, gitu. Dalam kurung 1 plus 10%, tutup kurung, pangkat 3. Bentar, bentar. Yang plus 10% itu yang di bawah kan, Bang? Ya, 1 plus 10%-nya di bawah. Kemudian, ya udah kayak gini kan? Mana sih? Eh, wait. Ya, tutup tutup kurung dulu. Sebelum 1 buka Oh, kurung oke. dulu. Sebelum 1 buka kurung. Kurung lagi, kayak gini. Lihat, coba. Sebelum satu di sini. Ini layarku kelihatan nggak layarku? Jadi nanti Kelihatan. kamu kayak gini, 300.000 dikali buka kurung kan? 1 per buka kurung, 1 plus 10%. Tutup kurung, pangkat 3, Paham, Bang. tutup kurung. Oh, paham, paham. Itu. Ampun Tuhan, oke, Bang. Ayo turun lagi dulu ke sini deh. Dulu. Tiga. Terus kemudian gini, Bang. Mana sih ini? Nah, Ini, tuh Bang. coba sama denganin. Lihat nih kalau soal lagi ini memang kalkulator kadang. Kok kacau? Nah, udah ada kalinya belum? Kali. Aku udah bikin, Bang, kalinya. Coba Coba lihat ulang lagi lagi ya. dari awal. Terus dikali. Kemudian dibuka kurung kan. Nah, kemudian tuh dikasih per satu. Kemudian dia turun nih. Satu. Salah. Buka. Kemudian dia satu tambah 10%. Bener loh. Nah, apa bener? Nah, ini abang datanya. Ini bener ya? Mana sih? Coba lihat. 1 plus 10% pangkat 3. Udah benar itu. Apaan? Oh ya, benar. Benar ya? Udah keluar. Iya, makasih Kok Bang. nol? Tadi Pencet. Bang hapus. Pencet, sorry. Oke, nggak apa. Bener tadi? Udah ya, bener ya. Udah 25 ya. Oke. Oke, berarti di sini kita masukin nih. 225,394,44. Dah, sekarang kurangin 1 juta dikurangin 225,39444. Hasilnya berapa? Ini ya hasilnya segini ya. Iya, Bang. Sekarang coba sama Delis 774 ini kamu future value in. Ini kan masih value 0 ya. Artinya di skema ketiga ini ya di skema ketiga ini 300.000 ini kita present value in ke tahun ke 0 kan. Dapatlah 2225 tadi. Sekarang di tahun ke 0 uang kita sisa 774,56. Sekarang di tahun kelima berarti harus kita future value in. Nah, berapakah nilainya di tahun kelima? Yuk, coba Delis lagi nih, PR Delis nih. Berapa Delis kira-kira? Tunggu sebentar ya, hitung dulu. Oke.
Bukan. Coba lihat lagi rumusnya, Denis. On-cam lagi, Delis. Astaga, apa aku salah ya? Ayo, ini. Salah lah, coy. Santai aja. Ketik dulu. Rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya dulu. Tadi rumusnya yang kayak yang 300 ini apa dia beda lagi, Bang? Nah, ini dia future value apa present value dulu? Oh, maunya apa future value dulu ya? Oh ya kan tahun 5 tahun ya. Nah, tahun kelima berarti kita future value in dong. Bener nggak? Iya. Nah, oke. Sekarang kita future value ini. 774, Hmm. 605,44. Koma berapa? 56 ya? Sorry. Ya, oh 5. 605,56 dikali 1 plus 10% pangkat 5. Ya, karena 5 tahun. Nah, bener itu hasilnya. Berapa, Delis, dibacain? Berapa ini? Saudara-saudara, 1.247.51. Oke. 3 skema hasilnya sama semua ya. Sekarang Delis pilih mana yang paling suka. Pakai skema 1, di future value ke tahun ketiga, dikurangin future value lagi, boleh. Atau skema 2, kita future value in semua, 1 juta future value in tahun 5, 300.000 future value in tahun kelima, kita kurangin, boleh. Atau 300.000 present value in ke 0, baru sisanya 774-nya kita future value in tahun kelima, boleh. Itu berlaku mau dia dikurangin, mau dia ditambah, mau dia diapa-apain, bisa. Di tahun kedua, Bang, ada tambahan 200.000. Di tahun keempat, Bang, dia ngambil 100.000. Di tahun kelima, dia nambah lagi, Bang, 1 juta. Nah, sama, prinsipnya sama. Jadiin satu periode dulu. Ya, kalau dia banyak beda-beda gitu, jadiin satu periode dulu. Ya, tarik semua ke tahun ke 0, apa majuin semua ke tahun kelima. Bebas. Bang, 300.000. Di tahun ketiga, majuin semua tahun kelima. 1 juta, majuin tahun kelima. Ya, tahun kelima kita jumlahin semuanya, dapatlah itu nanti hasilnya. Ya, atau kalau misalkan nggak mau, Bang, aku nggak mau di future value in, aku ini lebih senang present value. Ya udah, semuanya present value in tahun ke 0. Habis itu dapat nilainya future value in tahun 5. Itu nanti dapat jawabannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Bang. Aman, Bang. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Sekarang kita lanjut dikit lagi ya. Dikit lagi, nanti aku kasih PR aja lah. Nggak ya, jadi dikit lagi kita ngomongin annuity ya. Eh, Kayaknya lebih enak kalau kita nggak lihat slide sih. Kita ini aja ya, kita pakai ini aja lah. Pakai whiteboard aja. Jadi, annuity itu prinsipnya, satu, dia ada arus kas tiap tahun. Dan nominalnya harus sama. Ya, nominalnya harus sama. Jadi kalau misalkan nih, tahun ke 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6. Nominalnya sama semua nih, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini bisa pakai konsep namanya annuity. Kalau beda-beda gimana, Bang? Kalau beda-beda nggak bisa. Yang kedua, prinsip annuity ini dia tidak berlaku jika ada, ini berarti periodenya 6 gitu ya. Ini N sama dengan 6. Tidak berlaku jika ada arus kas yang berbeda. Misalkan
Tahun ke-0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, juta, 1 juta, 1 juta. Sorry, ini harusnya gini. Nah, dia menabung selama ini ya, dia menabung intinya tiap tahun ya. Tiap tahun dia nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta lah gitu. Nah, ini juga ini ya. Kalau misalkan di tengah jalan dia jadi 500.000, berarti ini N-nya 3, ini N-nya 3. Ada lagi misalkan 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia nabung 1 juta, 2 juta, 500.000, 1 juta lagi, 500.000 lagi, 2 juta lagi. Ini nggak bisa pakai annuity ya. Annuity itu hanya berlaku ketika kayak gini. Ya, ketika cash flow-nya tetap. Ada rumusnya nggak Bang? Ada gitu ya. Misalkan tadi ya tahun ke-0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 deh boleh. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini kan kita future value-in semua ya. Kalau ini di tahun kelima ada future value-nya nggak? Nggak ada ya. Karena dia di akhir tahun ya. Anggap aja ini akhir tahun. Ini berarti nggak ada. Ini 1 juta dikali 1 plus I, katakan 10%, I-nya 10%, pangkat 0. Kalau ini 1 juta dikali 1 plus 10%, pangkat 1. Ini 1 juta dikali 1 plus 10%, pangkat 2. 1 juta dikali 1 plus 10%, pangkat 3. 1 juta dikali, ini N-nya sama dengan 5 ya berarti ya. Ini 5 apa 6 ya? Ntar aku bingung N-nya malahan. 1 juta, 1 plus 10%, pangkat 4, dikali 1 juta dikali 1 plus 10%, pangkat 5. Nah, ini rumusnya gitu kan. Wah, Bang banyak banget Bang gitu kan. Ya, banyak. Kalau ini memang rumusnya dia jadi banyak banget gitu kan. Kalau ini kita pakai tadi apa namanya? Future value yang basic ya. Maka dari itu, supaya ringkas, kita rangkumlah menjadi satu konsep yang namanya annuity. Annuity ini adalah ya tadi annuitas ya, keberlanjutan, keberlangsungan. Yang mana arus kasnya, syaratnya tadi apa syaratnya? Syaratnya harus sama. Arus kasnya nominalnya harus sama.
ada 2 rumus. Ya, cukup 2 rumus. Future value, rumusnya adalah payment annuity, ya PMT adalah payment annuity ya, dikali 1 plus interest pangkat periode dikurangi 1 dibagi I, yang present value-nya PMT satu min. Ben. 2 rumus ini ya yang akan kita gunakan selanjutnya. Yang akan kita pakai ke depannya adalah 2 rumus ini. Ya, silahkan di screenshot, silahkan dipahami. James, aku nggak menyarankan menghitung ini pakai HP karena ini sangat udah rumus kompleks ya. Jadi kalau pakai HP nanti kamu kesulitan sendiri masukin dalam kurungnya. Pakai Excel aku sarankan rumus jadi. Yang paling aku sarankan adalah kalkulator saintifik. Oke. Nah, sekarang aku pengen kita coba satu soal ya. Nanti kita lanjutin besok ya. Kita lanjutin besok aja. Besok boleh, nanti kita janjian aja mau jam berapanya. Sekarang kita mulai dari future value dulu. Oke, misalkan contoh soalnya kayak gini. Aku menabung selama 20 tahun. Ini berarti periodenya berapa? 20 ya. Selama 20 tahun aku menabung. Aku menabung masing-masing setahun itu 10 juta. Jika interest rate-nya adalah 10%, ya, ini adalah payment annuity-nya. Jika interest rate-nya adalah 10%, maka berapa akumulasi di tahun ke-20? Yo, si siapa namanya? Andi, silahkan hitung pakai Excel. Delis, kamu on cam lagi. Aku ajarin cara masukin rumusnya. Yo. Oke. Sekarang 10 juta ya. Anggap aja jutanya ini kita simpan lah. Kita nulisnya di rumus 10 aja. Nanti tinggal dikali jutanya. Oke, Delis sekarang ketik 10 di kalkulator. 10 udah. Buka kurung. Per, yang pakai per tadi, yang atas bawah. Kamu on mic aja nggak apa-apa. Biar sambil ngobrol. Oke. Terus, oke, atas. Buka kurung lagi. 1 plus. Oke, 1 plus. Interestnya 10%. Tutup kurung. Pangkat 20. Oh, pangkat 20. Oke, lihat gimana. Bang. Oke, terus pencet kanan. Yang bulat itu, pencet kanan. Ya kan. Udah. Oke, gimana lihat? Kiriin. Itu terlalu ini. Kebanyakan kanannya. Kayak gini. Nah, ya, min 1. Min 1. Ya. Terus di bawahnya, pencet bawah. Oke, 10%. Oke, terus pencet kanan lagi. Tutup kurung. Wait. Oke, sip. Sama dengan ini. Tuhan, semoga keluar angkanya. Lihat. Nah, berapa tuh? Bacain. 572,572 74999949. 749,999. Oke.
Ya. Kita buletin lah. Jadi 572.750.000. Ini adalah uang yang akan kita akumulasikan selama 20 tahun. Ya, kalau setahunnya nabung 10 juta. Andi gimana, Andi? Di Excel, rumus Excel? Wah, Andi masih menghitung. Wah, Andi kalah cepat sekarang sama ini kalkulatornya Delis nih. Ayo, Andi. Ya, Andi masih ada, Andi. Belum live kan, Andi? Yeni gimana, Yeni? Aku dapat tapi hasilnya 672, 749, 984, 933. Dari Excel, Pakai kalkulator. coba on-cam, coba. Ini, Andi soalnya. 10 juta tiap tahun, ya. Interestnya 10%, 20 tahun dapat berapa? Yeni coba on-cam. Oke, lihatin kalkulatornya. Dihapus saja ini, apa, backgroundnya, virtual backgroundnya. Oke, yuk lihat kalkulatornya. Tapi pakainya kalkulator handphone. Oh, kalau handphone rawan salah ini masukin dalam kurungnya. Oh. Tuh. Boleh sih kalau misalnya mau pakai kalkulator handphone. Yang pertama adalah hitung ini dulu. Hitung 1 plus I pangkat N-nya dulu. 1,1 pangkat 20 coba. Satu koma satu pangkat 20 ya? Ya, 1,1 kan 1 plus 10% ya. Jadi 1,1. 6.072.74999 sekian. Urangi 6.000 apa 6 koma? Oh, 6 koma. 6 Ya, 6 koma koma, ya. 6 koma. Terus dikurangi 1. 5,727 Oke, dibagi sekian. sekarang 5,72 itu dibagi 10%. 57, sekian. Oke. Terus dikali 10 juta. Oke, berapa ya ini hasilnya? 572 juta ya. Oke, benar jawaban Andi juga udah pakai Excel Andi, sama ya jawabannya yang kita cari. Kita buletin jadi 572.750.000 ya. Oke, itu teman-teman. Sorry. Untuk future value, untuk present value, soalnya aku kasih soal, silahkan didiskusikan ya. Besok kita bahas. Andi kalau pakai Excel kan cepat ketemu ya. Nanti coba jawabannya share ke teman-teman. Terus tugas spesial buat James, Delis, sama Yeni adalah coba hitung pakai kalkulator supaya jawabannya sama kayak Andi. Ya, rumusnya adalah rumus ini, PV, present value yang ini ya. Rumusnya adalah ini. Hitung pakai kalkulator. Ya, sampai ketemu PV-nya. Oke. Soalnya gimana ya? Kalau biasanya kalau PV ini itu ngitungnya dibalik. Biasanya kita nyari PMT-nya biasanya. Soalnya PV ini ke ini, misalkan cicilan utang gitu kan. Kita udah tahu dulu nih utangnya 500 juta. Ya kan, bunganya sekian, cicilan 15 tahun misalkan orang KPR gitu ya.
Oh, harga rumah 500 juta nih. Terus bunganya itu katakan 8%. 1 plus 8% selama 15 tahun. Ya, 8%. Nah, cicilannya berapa? Nah, ini PMT-nya. Tahu gini aja ya soalnya ya, biar susah ya. Dua deh kalau gitu soalnya ya. Soalnya dua ya. Silahkan didiskusikan gitu ya. Silahkan didiskusikan. Pokoknya jawabannya harus dari Denis sama dari ini harus sama. Ya. Oke, ini aja. Ini contoh ininya soalnya berapa present value dari annuity 10.000 ya yang akan diterima pada akhir periode selama 10 tahun ke depan jika diskon rate-nya adalah 10%. Oke, silakan jadiin tugas sama satu lagi ya. Sama satu lagi. Jika ya rumah KPR ya, Tuan A mengambil KPR 500 juta. Ya, dia utang 500 juta. Apabila ya, apabila diskon rate-nya adalah atau bunganya adalah 12%, oke. Dan periodenya adalah 15 tahun, ya. Maka berapakah cicilan per bulannya? Ya, kayak aku bilang tadi ya, kalau ini kita cari PV-nya, kalau soalku barusan kita cari PMT-nya. Ya, silahkan overthinking hari ini, besok kita akan bahas. Targetnya besok kita akan selesai present value, future value, dan sebagainya. Plus kita akan selesaiin IDC, ya. Investment Decision Criteria. Ini syarat mutlaknya kalian harus paham. Present value, future value, dan sebagainya. Kalian harus paham itu dulu, baru kita mau ngomongin IDC. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Bang. Aman ya. Tugasnya si Andi hitung pakai Excel-nya, share ke teman-teman. Besok Minggu, James, Delis, sama Yeni harus udah bisa ini harus sudah bisa ngitung pakai kalkulator saintifik ya. Besok saintifiknya dibawa. Ada yang nggak punya saintifik? Ada yang nggak punya? Delis, Yeni, ada semua punya kalkulator saintifik? Delis mah udah ada. Belum punya. Yeni belum ada. Iya Bang, itu kayak ini beda-beda nggak sih kalau misalnya kalau punya aku ini uh, kayak beda gitu sama teman-teman yang lain. Jadi takutnya ada yang nggak punya fitur, mungkin punya kayak aku tapi lebih susah gitu loh Bang untuk di ini kayak ada rumusnya gitu sendiri untuk bisa kayak Pakai cari yang kayak aku standar. ada perpernya, terus ada Pakai yang standar PVJ aja juga. lah. Pakai cari yang standar aja. Kalau Yeni misal, Yeni kalau ujian pakai apa? Excel? Rencananya sih mau belajar Excel. Oh boleh. Kalau misalkan pakai Excel berarti Yeni sama belajar sama Andi ya cara pengoperasian Excel-nya. Nanti Delis sama James besok dibawa kalkulator saintifiknya. Kita hitung ya pakai saintifik ya supaya nanti kalian bisa mengoperasikannya waktu ujian. Oke, gitu aja teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Andi ya. Untuk 500 juta ini, cicilan ini, kira-kira present value atau future value? Bagus nih pertanyaannya. Ada yang mau menjawab nggak? Kira-kira 500 juta ini present value atau future value? Semua terdiam, terbungkam. Bentar, Bang. Menurut Delis present value. Kenapa Delis? Kenapa present value?
Kenapa kalian terbungkam seperti suara rakyat? Ya, kenapa Distan nggak bisa Agak bercanda takut kayak suara gitu ya? rakyat. Distan nggak bisa Aduh, berat. nggak bisa ngomong kayak gitu Distan ya. Ya, Ini Bang betul. Andi udah jawab. Ya, kalau di awal PV, betul ya. Itu adalah present value. Jadi, present value adalah 500 juta. Itu adalah nilai yang kita terima sekarang. Kalau orang nyicil KPR, 500 juta itu dia terima sekarang. Cicilannya akan dia bayar per bulan ya. Dia bayar per bulan, per bulan, per bulan. Kalau per bulan ini berarti apa dia? Cicilannya monthly ya, atau per bulan ya monthly. Ya, aku kasih clue kalau monthly berarti interestnya ya itu 12% dibagi 12, periodenya 15 tahun dikali 12. Oke, itu aja dari aku. PR-nya 2 ya berarti. Aku screenshot. Ini silahkan dikerjakan besok. Besok jam berapa nanti kita kabar-kabaran ya. Aku udah ada nomornya James, nanti aku sama James yang chatan, atau misalkan aku terbuka ya untuk diskusi. Silahkan kalau misalkan kalian pengen bikin grup, terus masukin aja aku, nanti ada soal apa kita bahas, ada soal apa ada waktu kita bahas, kan nggak harus lama-lama ya. Misalkan kayak apa Bang, misalkan minta tolong ini dong diajarin ini, ada soal contohnya ini, oke kita zoom 30 menit misalkan, selesai beres, udah kita ketemu lagi besok gitu, kita juga nggak ada masalah. Oke, yang penting besok selama UTS kalian lancar. Wis, Andi ini udah langsung jawab nih Andi ya, sabar Andi, kita bahas besok ya. Silakan nanti dimanfaatkan waktunya buat persiapan, buat belajar. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Gitu dulu mungkin teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Maaf aku nggak bisa lama-lama juga karena apa namanya? Sorry, ini buat 2 soal tadi. Oke, ini udah ada ketemu ya si Andi ya. Oke, disimpan dulu Andi jawabannya. Nanti tolong Yeni diajarin gimana cara ngitungnya. Nanti Deli sama James nih berarti yang challenge nih buat nemu hitungannya di kalkulator. Oke, gitu dulu teman-teman. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi besok ya. James, kira-kira besok mau malam jam berapa atau mau sore, bebas lah. Sekegiatan asrama kalian selesainya jam berapa. Kalau pagi kan ada ibadah juga ya. Aku pagi juga kayaknya belum terlalu ini kondusif kalau pagi. Silahkan nanti kabarin aja ya James ya. Besok Siap, target Bang. kita nyelesain IDC. Kalkulatornya besok jangan lupa dibawa. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, nanti YouTube-nya mungkin ku upload agak malam ya teman-teman ya. Siap, Nanti Bang. linknya aku kasih ke James. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Aku akhiri. Selamat malam.